Yang jelas pada Pilpres 2024 nama Mas Gibran akan jadi perhatian besar. Ini pasti. Ketok-ketoknya sudah mulai dari sekarang ini. Membuntuti nama bapaknya ini di perhatian utama masyarakat ini. Jadi topik yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang menarik, jika Pak Jokowi nanti ke Pak Ganjar, ini pasti nih, Pak Jokowi 100% ke Pak Ganjar, orang mungkin tidak. Ini Om Begawan Agul yakin juga ini, karena Pak Jokowi kader PDIP dan tegak lurus. Lalu, ini misalnya, lalu Mas Wali ke Pak Prabowo. Mungkinkah begitu, Wani? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Ini kesempatan saya mau ngomongin tentang capres dari PDIP, Pak Ganjar Pranowo. Nah, pada Pilpres tahun depan, Pak Ganjar Pranowo diperkuat oleh jurkam muda milenial. Oh, hebat ini. Yang bukan sekedar cerdas, elegan, namun juga sangat potensial ini. Dibandingkan dengan capres lainnya, sudah adakah jurkam muda mereka? Kita ya durung. Nah, kalau di koalisi perubahan mungkin ada Mas AHY yang bakal jadi jurkamnya. Jurkam atau cawapres, saya belum tahu ini. Atau keduanya bisa itu. Ya cawapres ya jurkam bisa itu. Nah, entahlah ini karena sampai awal Agustus ini itu koalisi perubahan belum jelas kok mau mencawapreskan siapa, belum menentukan sikap dan belum tentu siapa kandidat cawapresnya. Berbicara tentang jurkam milenial, generasi Z, nama putra sulung Pak Jokowi ini jadi perdebatan ini. Mas Gibran ini jadi perdebatan ini. Sebagian mengklaim kalau Gibran ini akan merapat ke Pak Prabowo. Jarene relawannya Gibran yang ke Pak Prabowo. Namun beberapa elemen lain bilang tetap di Pak Ganjar karena Gibran adalah kader PDIP dan tegak lurus. Wow, nggak mungkin meninggalkan luka di PDIP, nggak mungkin. Bahkan ada yang Agul yakin kalau Gibran tidak mendukung Pak Ganjar. Wah, saya yakin tenan, 1000% yakin. Oh, Gibran tuh nggak bakal dukung Pak Ganjar. Wow, oh, dasarnya apa itu? Ini alasan Mas Wali sudah menyatakan di acara Total Politik dia bukan jurkam Pak Ganjar katanya. Lalu yang memang belum diumumkan siapa jurkam-jurkamnya dari PDIP, bilang jurkamnya Pak Ganjar, seneni. Lah membaca manuver politik Gibran, ini jangan dari depan. Atau melihat apa yang terlihat, tersirat itu. Jangan mendengar dari orang yang terdengar, tapi juga merasakan dari apa yang terasa. Insting politik kita harus kuat, jeli. Dari pernyataan Gibran itu, ini pendidikan politik bagi kita. Meneropong itu bukan dari depan, bisa dari samping, belakang, depan, atas, bawah. Nah, ini banyak nih masyarakat ini melihat peristiwa politik dari apa yang terlihat di matanya saja. Kayak yang relawan-relawan sebelah itu. Atau yang disajikan berita. Padahal di balik sebuah peristiwa kadang justru malah banyak dinamikanya. Jadi pernyataan Gibran itu tidak ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Ngomong bukan jurkamnya Pak Ganjar, gue mesti jurkamnya Pak Prabowo. Bukan seperti itu. Apalagi dikait-kaitkan dengan gugatan ke MK soal batas usia cawapres. Wah, ini mesti pesenannya Gibran nih. Ya tidak boleh begitulah. Kita itu hanya menunggu waktu. Jika tiba saatnya nanti akan segera diumumkan siapa saja tim sukses Pak Ganjar dan siapa jurkamnya. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Ini pasti ada prosesnya karena belum pendaftaran capres.
Wakilnya aja belum dapat tuh. Ngomong jurkam. Ya didaftarkan dulu dan otomatis nanti nama Gibran masuk atau tidak. Yang jelas pada Pilpres 2024 nama Mas Gibran akan jadi perhatian besar. Ini pasti. Ketok-ketoknya sudah mulai dari sekarang. Membuntuti nama bapaknya ini di perhatian utama masyarakat. Ini jadi topik yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang menarik, jika Pak Jokowi nanti ke Pak Ganjar, ini pasti nih, Pak Jokowi 100% ke Pak Ganjar, orang mungkin tidak. Ini Om Begawan Agul yakin juga ini, karena Pak Jokowi kader PDIP dan tegak lurus. Lalu, ini misalnya, lalu Mas Wali ke Pak Prabowo. Mungkinkah begitu? Wani? Apa nggak bahaya tuh? Nah, bagi pendukungnya Pak Prabowo pasti jawab mungkin, sambil mesti ketawanya banter banget tuh. Mungkin banget itu. Itu kan karepmu, harapanmu. Ya nggak begitu, gampang menoyo tuku kacang neng pasar. Lalu ada juga, ada kader muda dari Kediri. Nah, itu Mas Hanindito Himawan Pramana. Oh, jenenge hebat itu. Sempat viral tuh waktu dia nge-tweet jika kemenangan PDIP di Kediri melebihi tahun 2013. Oh, 2014. Oh, ora hebat itu. Menurut Mas Dito, hanya Pak Ganjar orang yang akan didukungnya, liane ora. Kediri pasti menang untuk Pak Ganjar tuh. Nah ini orang yang akan didukungnya dengan latar belakang rekam jejak yang sempurna, kemampuannya, prestasinya, serta personality Gubernur Jateng yang jelas lebih santun, merakyat, sederhana, kredibilitas, jujur dan sebagainya. Ini kata Mas Dito loh ini. Nah ini ada juga ini jurkam yang akan ditarik di PDIP yang milenial ini. Itu Mas Eri Cahyadi, wali kota Surabaya yang siap memenangkan capres yang sudah diputuskan oleh partai. Oh, masih ada Mas Muhammad Nur Arifin dari Trenggalek. Itu penggantinya Mas Emil Dardak, itu sekarang jadi wakil gubernur tuh. Oh, ini anak muda juga ini. Cerdas, pinter itu, penuh motivasi itu. Itu juga anak milenial yang sudah pasti mendukung Pak Ganjar. Wah, kayak itu. Orang-orang milenial yang mendukung Pak Ganjar. Emang gue ini, kaum generasi Z, milenial Indonesia. Apa nggak kepengen kalau seperti itu? Setelah dideklarasikan oleh PDIP tentang capresnya yaitu Pak Ganjar, mesin PDIP di Trenggalek sudah mulai digerakkan. Ya ini penggantinya Mas Dardak ini, karena dirinya tahu tanpa pergerakan mesti elektabilitasnya Pak Ganjar itu tinggi, ya bakal habis juga. Elektabilitas itu kan personality, tapi pergerakan itu massa yang harus didukung oleh semua massa dan mesin partai politik yang mendukungnya. Nah, beberapa nama anak milenial itu membuktikan kaderisasi yang dibangun oleh PDIP berjalan dengan baik. Malah ada sekolah kaderisasi itu saya dengar itu. Mereka tidak sekedar direkrut, namun juga mendapatkan penugasan-penugasan untuk turun ke bawah. Makanya kalau kita lihat kepala daerah dari PDIP itu lebih ramah ke masyarakat. Dekat sekali dengan masyarakat, nek perlu wedangan bareng, ya tuh, makan nasi kucing bareng sama masyarakat, tidak ada batasan gitu. Ya itu karena memang mandatnya harus mendengarkan suara rakyat. Nah bagaimana pemimpin bisa mendengarkan suara rakyat kalau hanya beraktivitas di gedung saja, satu pindah ke gedung lain, mangan di restoran dengan pejabat tinggi, orang ngerti, masyarakat bawah itu karpe ngopo, kan repot kalau seperti itu. Dan berdasarkan data KPU, pada Pilpres tahun depan, mayoritas pemilih akan berusia 17 tahun hingga 40 tahun. Itu yang dinamakan generasi Z milenial, sebuah rentang yang potensial digarap. Dan jumlahnya hampir 107 juta memilih. Bayangkan, ini bagus ini Pak Ganjar ini. Punya pasukan milenial yang nanti akan direkrut menjadi jurkamnya
Pak Ganjar tuh hebat ini. Aku tidak memuji-muji loh, ini kenyataan ini. Kenyataan yang harus saya sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat paham. Nah, lainnya orang duwe kok ngono apa akan saya Begawan akan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kan ya enggak. Capres harus mampu menggodok. Wah, punya jurkam seperti itu, menilai, menawarkan program yang menarik untuk kalangan milenial ini. Harus itu. Jangan sampai programnya berada di awang-awang, halusinasi saja. Tentu pasukan muda seperti nama yang kita sebutkan tadi, yang Om Begawan sebutkan tadi, dari Gibran sampai Mas Dito dan sebagainya. Jika disandingkan dengan jurkam-jurkam capres lain, iya unggul jauh lah. Mereka anak muda sudah memimpin daerah, sudah tahu politik meskipun masih cetek, tapi sudah sangat berani. Jadi ingat dulu ada nama Fazlizon itu, Amin Rais, Rizal Ramli, Rocky Gerung, yang sekarang gawe goro-goro itu ada Pak Gatot Nurmantio, ada penyanyi Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Mungkin Pak Amin Rais pindah jadi jurkamnya Pak Anies bareng sama Pak Yusuf Kalla itu, dan Pak SBY, Pak Surya Paloh dan lainnya. Dengan deretan nama-nama itu, coba apa yang mau ditawarkan oleh Pak Prabowo? Ya, mereka mau kampanye atau jadi paguyuban lansia? Kalau jurkamnya sudah sepuh-sepuh ini, berdiri dan berbicara 30 menit aja sudah mengge-mengge, orang kuat ini. Beda dengan jurkam milenial. Lalu apa yang akan mereka sampaikan? Ini masyarakat harus paham ini. Seandainya kita bayangkan, ini seumpama ini, Om Begawan mau cerita nih. Seandainya ada 3 panggung besar kampanye dengan 3 pasangan capres, cawapres berkampanye, apa yang mereka mau tawarkan ke masyarakat? Ini masyarakat harus paham. Nanti harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh jurkam-jurkam para capres ini. Ojo mung ndelok capres itu karena duit apalagi. Wah, kalau pemilih itu nunggu duit, ciloko ini negara ini. Misalnya misalnya pada kampanye ini dari capres Pak Prabowo itu membangkitkan orde baru lagi ya, mungkin mewajibkan menonton film 30 SPKI ya, mungkin membentuk Kementerian Penerangan lagi balik kayak dulu, lalu media atau pers harus punya izin kembali, media sosial mau dibatasi. Itu mungkin yang ditawarkan oleh panggung pertama. Ini saya tidak menduduh, ini mungkin. Lah panggung kedua berisi dari kubu capres Pak Anies Baswedan, Baswedan dengan jurkam mungkin masuk Nur, Mardhani Alisera, Neno Warisman, Pak Yusuf Kalla, Pak Amin Rais, Sudirman Said. Ya sekarang secara bergiliran mereka bicara tentang rencana menghentikan utang negara. Ini mesti begitu. Karena selama ini yang dibicarakan cuma itu aja itu. Tidak perlu ada perpanjangan SIM dan STNK. BPJS gratis kayak PSI bilang. Kalau PSI menang BPJS gratis. Namun itu tiap waktu ibadah semua harus beda sesuai agamanya masing-masing. Mungkin itu yang diprogramkan, dilontarkan oleh capresnya. Tidak boleh berkeliaran waktu ada ibadah. Juga jurkan-jurkan perubahan yang lain itu mungkin. Nah, untuk panggung yang ketiga, ini juga kira-kira ini yang berisi capresnya Pak Ganjar dengan mayoritas anak muda. Ya, ini mesti bicara tentang mimpi, loh, tentang masa depan, tentang pengembangan berbagai aplikasi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, menjabarkan program yang menitik beratkan pada perputaran ekonomi, mesti bangsane kaya ngono kuwi dan lain sebagainya. Ada harapan itu kalau anak muda itu, ada optimisme, mimpi-mimpi yang dia garap. Orang zaman biyen, wah, yang seling ada, oh nggak begitu, mimpi anak muda, harapan bangsa, ada motivasi yang disampaikan oleh anak-anak muda ini. Nah, tidakkah di masa mendatang mereka anak-anak muda harus segera diberi panggung? Saya tua-tua leren itu loh, pensiun gitu loh, berikan panggung untuk anak-anak muda, diberi ruang, diberi tempat, supaya makin leluasa memberikan sumbang terbaik bagi negeri ini. Lah para politisi yang sudah mulai renta, tuwek itu loh, lansia, orang dedoyo kayak Pak Amin Rais, Pak Surya Paloh, Pak Yusuf Kalla, ini saya loh. Saya mengatakan ya memang sudah sepuh.
kayak Pak Rizal Ramli. Oh, ini waktunya menepi dongo itu loh, beristirahat, ngomong putu dan menikmati masa tuanya. Lah ingatlah pesan penting yang disampaikan tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini sebagai penutup pembegawan ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Ini bagi yang sudah lansia harusnya. Itu ya. Ini pesan pembegawan ini. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, opini politik. Salam begawan. Sampai jumpa.